Nama lengkap Baharudin Habibie. Tempat tanggal lahir Indramayu 6 Maret 1998. Alamat Jalan Pangenan Dharma Kusuma nomor 2C RT 15 RW 5 Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu. Pendidikan SDN Sindang 2 Indramayu, SMPN 4 Sindang Indramayu, SMA Prakarya Santi Asromo Majalengka, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Oke teman-teman, CV dari Kak Baharudin Habibie sudah saya bacakan. Silakan untuk teman-teman menyimaknya karena materinya pastinya sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosial, salam sosial, salam sosial. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman, adik-adik, mahasiswa baru di IAIN Cirebon, jurusan Tadis Ilmu Pengetahuan Sosial. Selamat datang di kampus IAIN Cirebon. Ahlan wa sahlan. Saya diamanatkan oleh teman-teman pengurus, teman-teman panitia kegiatan ini untuk mengisi materi terkait kehimasosan. Sebelum lebih jauh kita bahas terkait kehimasosan, perlu kita garis bawahi bahwa himasos, sebelum adanya himasos ini perlu kita bahas juga apa itu himasos, apa itu yang di dalam himasos segala macamnya. Sebelum ke arah sana, kita gali dulu atau kita coba ambil dulu benang merahnya bahwa himasos ini adalah suatu organisasi. Nah, kita perlu bahas sedikit terkait organisasi itu apa. Oke. Organisasi itu adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama dan bekerja secara bersama-sama. Itu gambaran umum terkait apa yang dimaksud dengan organisasi. Ya, baru kita bahas tentang himasos. Ya, himasos adalah mitra atau organisasi yang berada di naungan jurusan Tadis IPS dan mitra kerja dari jurusan Tadis IPS. Dan jurusan IPS ini lahir pada 22 Desember 1977. Ya, cukup lama juga untuk secara umur. Himasos ini sudah banyak berkembang dari generasi ke generasi, banyak perubahan-perubahan yang secara signifikan meningkat. Nah, itu secara bukan latar belakang, maksudnya yang dimaksud dengan himasos dari secara istilah pengertiannya itu, ya, mitra dari jurusan organisasi yang berada di naungan jurusan IPS dan mitra kerja dari jurusan Tadis IPS. Nah, selanjutnya apa sih yang fungsi dari adanya himasos ini? Fungsi dari adanya himasos ini yang pertama adalah mewadahi aspirasi mahasiswa dan mahasiswi jurusan Tadis IPS. Ya. Yang kedua adalah sebagai bentuk tempat kaderisasi mahasiswa-mahasiswi IPS untuk mengembangkan sebuah bakat dan soft skill dari mahasiswa-mahasiswa IPS ini. Di wadahnya untuk berkembang untuk mengembangkan soft skill, mengembangkan potensi-potensi diri itu, ya, untuk selaras dengan jurusan IPS adalah tempatnya di himasos. Kira-kira begitu. Himasos itu adalah yang pertama mempersiapkan kader-kader intelektual sosial. Ya, kader-kader intelektual ini harus bisa mempersiapkan, kita harus bisa berani berhadapan dengan orang lain, harus bisa berkomunikasi dengan orang lain, dan harus bisa mengetahui ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tinggi kita harus bersikap seperti apa, dan kita ketika menjalin komunikasi dengan seumuran harus seperti apa, dan di bawah umur kita harus seperti apa, ya. Dan selain itu juga kita harus bisa menerapkan hal-hal disiplin ilmu yang kita pelajari di kampus itu perlu kita terapkan dan perlu kita bangun kembali terkait pengetahuan sosial. Harus
terus digali secara teoritis, dan perlu juga selain teori pun kita perlu melihat kondisi di lapangan di masyarakat seperti apa ya. Jadi korelasi antara teori dengan lapangan harus selaras ya. Jangan terlalu memaksakan kehendak bahwa teori dan lapangan itu harus selaras. Di lapangan seperti ini dan di teori harus seperti apa. Kira-kira begitu untuk yang pertama. Dan yang kedua terkait tugas dari Himasos secara umum itu adalah tentang menjalin komunikasi dengan pihak lain dan menjalankan program yang sudah disepakati oleh pengurus ya. Jadi menjalin komunikasi dengan pihak lain itu kita terlibat langsung dengan pihak masyarakat ya, pengabdian masyarakat, dan itu ada di dalam Tridharma Perguruan Tinggi ya. Yang pertama pendidikan, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat gitu. Selanjutnya terkait program kerja. Nah, program kerja di Himasos ini program kerja dari Himasos itu adalah banyak variatifnya, karena di setiap struktural punya gaya program kerja masing-masing. Pertama mulai dari kaderisasi, mulai dari keagamaan, mulai dari gendernya, banyak sekali ya. Jadi saya ambil beberapa program kerja unggulan dari Himasos. Yang pertama terkait rencang, kedua yaitu rencang adalah rekrutmen calon anggota ya. Itu adalah gerbang awal kalian masuk di wilayah Himasos secara resmi, dan itu akan dibaiat, kalian dilantik sebagai anggota Himasos pada saat itu. Yang kedua terkait program kerja Himasos itu ada Gebiar. Gebiar ini merayakan ulang tahun Himasos, dan di situ ada rentetan beberapa kegiatan, perlombaan, seminar-seminar atau yang lainnya. Itu gimana kesepakatan dari panitia yang mengadakan Gebiar itu mau konsepnya seperti apa. Dan yang ketiga ada program kerja terkait Olimpiade IPS. Itu sudah 2 tahun ke belakang sudah dilaksanakan terkait Olimpiade IPS, mulai dari wilayah 3 Cirebon, Jawa Barat, itu pelaksananya sudah berskala Jawa Barat ya. Semoga saja di tahun ini kita bisa melaksanakan secara lebih jauh wilayah kerjanya, lebih masif lagi sampai tingkatan nasional ya. Nah, nasional dan Olimpiade IPS ini yang terhimpun bahwa yang mengikuti lomba itu pesertanya adalah di wilayah tingkatan di SMA dan SMP ya. Mungkin bisa jadi di angkatan sekarang atau pengurus berikutnya di tingkatan SMP, di tingkatan perguruan tinggi pun bisa jadi terlibat juga. Itu lagi-lagi kembali lagi pada persiapan dari pengurusnya sendiri seperti apa ya. Semoga saja kita doakan bahwa setiap pengurus punya ciri khas masing-masing ya gitu. Dan yang terakhir terkait hak dan kewajiban seorang anggota di himpunan mahasiswa sosial ya. Himpunan mahasiswa sosial ini ada aturan bahwa saya sebagai anggota itu harus seperti apa ya. Hak saya sebagai anggota itu apa, dan kewajiban saya sebagai anggota itu apa ya. Hak untuk menjadi anggota Himasos yang pertama adalah berhak memilih dan dipilih ya. Jadi kalian bebas ketika ada suatu pemilihan atau musyawarah besar di akhir kepengurusan, itu kalian berhak memilih dan dipilih ya, entah itu menjadi ketua, entah itu menjadi wakil atau sebagainya ya. Itu ya. Yang kedua terkait hak, itu hak untuk bebas berpendapat ya. Kalian bebas untuk mengungkapkan ide, gagasan ya, gerakan. Yang penting tetap pada prosedural ADART itu. Nah, itu terkait dengan hak. Kita masuk kepada kewajiban yang harus kita jalani sebagai anggota baru ketika kita berada di Himasos itu seperti apa
Yang pertama, jelas harus mentaati ADART, Himasos, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga himpunan mahasiswa sosial. Di situ sudah diatur jelas dari awal sampai akhir ADART di Himasos itu seperti apa. Kira begitu. Dan yang kedua, kewajiban dari seorang anggota baru dan anggota lama, cakupannya tetap anggota, yaitu adalah yang kedua, membayar iuran kas kepada bendahara atau kepada pengurus, ya. Entah itu jumlah nominalnya ditentukan oleh pihak pengurus seperti apa. Oke. Dan yang ketiga, mengikuti kegiatan secara intens, ya. Kewajiban dari seorang anggota itu mengikuti kegiatan intens rapat, kegiatan formal, kegiatan non formal, informal, ya. Itu perlu dilaksanakan dan direalisasikan, ya, untuk anggota baru. Jadi kewajibannya itu kira-kira, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan saya untuk teman-teman mahasiswa baru, ya, tetap kesibukan apapun kalian di rumah, tetap jangan sampai lepas bahwa buku adalah kunci kalian untuk bisa memahami dunia, ya. Pesan untuk saya kepada teman-teman itu. Dan satu lagi, perlawanan dan pergerakan paling dasar adalah memerangi kebodohan dan pembodohan. Nah, lawan dengan pembodohan, lawan dengan membaca, lawan dengan membaca, ya. Apapun perlu dibaca, fenomena maupun wacana, ya. Buku, baca dan baca, ya. Kita perlu baca, entah itu baca media, entah itu baca apapun buku, itu perlu dibaca. Dan fenomena pun perlu dibaca, ya. Plus dan minus, itu perlu dibaca. Dan makanya sahabat-sahabat Himasos atau adik-adik yang ingin meneruskan regenerasi dari para pengurus hari ini, itu perlu ditekankan untuk selalu membaca buku, ya. Selain membaca buku, diskusi dan ngopi perlu ditekankan juga, ya. Intinya itu pesan saya. Terima kasih, tetap semangat, tetap berjalan secara dialektis, berjalan secara progresif. Pesan saya itu, ya. Kiranya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila motorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosial.